Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafli Hanif Pambudi dengan NIM 231091131000007. Saya dari PSKPS Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang organ sensoris. Selanjutnya saya akan men-share slide PPT yang dibuat oleh Dr. Oski Iliandri. Oke, baik. Akan saya share dulu PPT-nya. Baik. Yang pertama-tama, sebentar ini saya besarkan dulu. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mata. Di sini ada external anatomy of the eye. Eh, yang pertama di sini kita lihat ada eyelash. Eyelash ini dia itu adalah bulu halus, dia tuh tumbuh di tepi kelopak mata. Ini kita bisa lihat di sini. Fungsi utama bulu mata ini adalah dia itu untuk melindungi mata dari debu, kotoran, dan benda asing lainnya. Dia tuh juga membantu dalam menghalau keringat, jadi supaya si keringat ini dia nggak masuk ke mata. Yang selanjutnya itu ada eyebrow atau bisa kita sebut sebagai alis mata. Alis mata ini dia tuh garis bulu yang dia tuh tumbuh melindungi mata dari keringat dan air yang mengalir ke dahi. Jadi ini kan dahi itu kan memproduksi keringat kan. Jadi supaya dia tuh nggak masuk ke mata, dia dihalangin dihalangin sama si alis mata ini agar dia nggak masuk ke sini. Oke, selanjutnya adalah pupil. Nah, ini banyak pupil nih banyak. Ini tadi keluar di UB ya. Pupil ini dia nih bagian tengah dari iris. Iris tuh ini nanti akan saya jelaskan. Itu apa? Bentuknya tuh kayak lingkaran hitam. Fungsinya itu dia untuk mengatur jumlah cahaya ke dalam mata. Jadi cahaya dari luar tuh masuk ke mata. Analoginya itu kayak lensa kamera. Dia ini bakal melebar dalam kondisi gelap dan supaya cahayanya itu masuk dan kita bisa ngelihat lebih jelas gitu. Eh, Kalau misalnya cahayanya terang, itu si pupil nih dia bakal menyusut buat ngelindungi si retina itu. Kalau analoginya tuh kayak anu sih apa? Kalau ISO kamera tuh kalau kalian tahu pencahayaan kamera tuh, nah ya mirip itu. Nah, selanjutnya yaitu palpebra atau kelopak mata. Ini ada lower eyelid, palpebra bawah, sama upper eyelid atau palpebra atas. Fungsinya itu apa? Dia itu maksud ulun palpebra itu apa? Dia itu bagian tengah dari eh, maksud ulun dia tuh lipatan kulit yang menutupi dan melindungi mata. Jadi kalau kita menutup mata, nah itu eyelid. Fungsinya itu apa? Dia itu untuk menutupi dan melindungi mata. Dia juga berfungsi untuk menjaga kelembapan dan menyebarkan air mata juga. Nah, selanjutnya yaitu komisural media. Nah, komisural tuh itu ada di sini. Dia dekat hidung ya. Dia ini apa? Dia tuh titik dari sudut dari dalam kelopak mata. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk penghubung antara kedua kelopak mata dan untuk pengedipan juga. Oke, karena waktunya terbatas, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lacrimal apparatus dari mata. Nah, ini dia gambarnya. Yang pertama adalah glandula lacrimalis atau lacrimal gland atau kelenjar air mata. Eh, Glandula lacrimalis ini apa? Jadi
Glandula lacrimalis ini dia itu kelenjar yang terletak di bagian atas. Ini kita bisa lihat, bentar nih pakai pointer. Ini dia terletak di bagian apex ya, atau di bagian atas. Fungsinya itu untuk apa? Dia itu untuk memproduksi air mata. Jadi kalau kita nangis atau ya lagi di situasi yang sedih atau menyedihkan gitu, si lakrimal itu dia bakal memproduksi air mata. Air mata ini juga itu apa? Air mata ini juga dia selain untuk itu dia juga berfungsi untuk menjaga kelembapan mata. Dia juga memberi nutrisi pada kornea, sama juga dia juga melindungi mata dari infeksi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang excretory lacrimal duct atau ductus excretory lacrimalis kah kalau nggak salah nama anunya. Nanti saya cek sobot. Fungsinya itu oh ya, ductus excretoris ya, apa ya aku lupa. Jadi ductus ini fungsinya apa? Jadi dia tuh mengalirkan si air matanya itu dari kelenjar air mata atau lacrimal gland ini. Eh, jadi saat air mata itu diproduksi ini, dia bakal dialirkan lewat ductus lacrimalis ini ke seluruh bagian mata saat berkedip. Selanjutnya yaitu superior lacrimal canal atau kanal air mata atas. Jadi dia ini apa? Dia ini saluran kecil yang dia tuh bakal mengalirkan air mata tuh ke permukaan mata menuju ke kantung air mata. Selanjutnya yaitu lacrimal punctum atau punctum. Dia itu lubang kecil. Dia tuh terletak di tepi medial kelopak mata atas bagian bawah. Nah, selanjutnya yaitu lacrimal sac atau kantung air mata. Kantung air mata ini dia tuh strukturnya tuh bentuknya kayak kantong gini. Dia itu juga fungsinya itu sebagai pintu masuk supaya air matanya tuh mengalir ke dalam ke saluran lakrimal. Selanjutnya yaitu inferior lacrimal canal. Dia itu mengalirkan air mata dari kantung air mata ke dalam rongga hidung. Ini nih, ke dalam sini. Makanya kalau kita nangis itu hidung jadi meler nggak sih? Baik, selanjutnya yaitu muscle of the eyeball atau otot-otot dari bola mata. Yang pertama yaitu superior rectus. Nih dia superior rectus. Atau kalau dari gambar dari potongan ini dia ini. Jadi superior rectus itu apa? Rectus itu dia diinervasi oleh saraf oculomotorius. Otot ini fungsinya untuk mengangkat mata sama aduksi. Oke, selanjutnya yaitu inferior rectus. Di mana ya? Oke, nah ya ya ini inferior rectus. Dia itu diinervasi juga sama saraf oculomotorius. Dia ini fungsinya untuk menurunkan mata sama membantu dalam aduksi. Selanjutnya yaitu medial rectus nih di sini. Eh, Fungsinya itu untuk bertanggung jawab atas aduksi, sama juga dengan otot-otot sebelumnya dia diinervasi oleh oculomotorius. Oke, selanjutnya yaitu otot obliknya. Yang pertama yaitu superior oblique. Nih, superior oblique. Fungsinya itu fungsinya itu apa? Dia itu membantu dalam rotasi sama menurunkan mata. Dia berbeda sama otot-otot yang sebelumnya, dia itu diinervasi oleh saraf troklearis. Selanjutnya yaitu inferior oblique. Di mana ya? Di sini.
Dia itu diinervasi oleh saraf oculomotorius. Dia itu membantu dalam mengangkat dan memutar mata keluar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saraf okulomotor. Nah, jadi saraf okulomotor itu apa sih? Dia ini saraf utama yang menginervasi sebagian besar otot rektus sama otot oblik. Dia itu memberikan kontrol atas banyak gerakan si mata ini. Selanjutnya yaitu saraf troklear. Dia itu menginervasi otot superior oblik tadi dan memainkan peran penting dalam rotasi mata. Selanjutnya itu abdusen. Dia itu menginervasi otot lateral rectus sama mengontrol gerakan abduksi. Oke, hmm, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan otot-ototnya tadi tuh. Jadi untuk aksinya tuh kalau superior rectus dia tuh mengangkat bola mata. Kalau inferior rectus tuh dia menurunkan bola mata. Kalau medial rectus tuh dia bakal menggerakkan ke arah hidung. Lateral tuh menjauhi hidung. Superior oblique tuh dia menggerakkan bola mata ke bawah sama luar. Inferior tuh mengangkat bola mata atas keluar. Oke, ini dia inervasinya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, oh iya ini aksi aksi gerakannya tadi. Lupa nunjukin PPT-nya. Nah, ini seperti dia gerakannya itu loh, arahnya itu loh. Oke. Oke. Ini kemudian ada anatomi dari mata. Eh, yang pertama yaitu anatomi dari tunika fibrosa. Ini ada kornea sama sklera. Selanjutnya ada tunika vascularis. Dia ini ada lapisan koroid sama corpus ciliaris, musculus ciliaris sama processus ciliaris. Kalau di tunica nervosus ada retina. Oke, ini dia struktur aksesori dari mata dari potongan sagital. Ini ada levator palpebrae superiosis muscle. Di sini ada rectus superior. Tadi kan ada aku jelasin. Ini ada orbicularis oculi. Ini eyebrow, bulbus conjunctiva. Ini ada scleral juga. Ini ada cornea, eyelashes juga. Ini ada orbicularis juga di sini. Nah, ini inferior rectus muscle ini dia letaknya ada di bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lensa. Oke, jadi ini adalah akomodasi dari lensa untuk penglihatan jarak dekat. Eh, jadi otot musculus ciliarisnya ini bakal berkontraksi. Yang pertama tuh dia bakal berkontraksi. Kemudian corpus ciliaris tuh dia bakal narik ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian tekanan atau tegangan dari ligamentum suspensorium itu dia bakal berkurang. Kemudian lensanya tuh bakal lebih tebal atau lebih kalau di sini tuh katanya lebih bulat karena elastisitasnya. Kemudian si pupil tuh dia bakal berkonstriksi. Nah, untuk penglihatan jarak jauh, jadi musculus ciliaris tuh dia bakal berelaksasi. Corpus ciliaris tuh dia bakal kembali ke tempat ke itu apa? Ke saat istirahatnya dan dia bakal mundur. Nah, tegangan di otot sorry, di ligamentum suspensorium tuh dia bakal meningkat. Nah, kalau lensanya tuh dia bakal makin tipis karena elastisitasnya juga.
dan pupilnya tuh bakal berdilatasi. Oke, jadi ini dia detail dari anatomi, eh sorry, eh, detail dari anatomi bagian anterior dari mata. Oke, di sini ada kornea bagian anterior, ini ada chamber posterior, ada sinus venosus scleral, ada arteri ciliaris, ini ada bulbus conjunctivus, ini ada sklera. Ini bisa bisa kalian lihat di histologi sih. Ini ada lensa, ini ada iris, ini ada processus ciliarus, ada musculus ciliarus juga. Oke. Selanjutnya yaitu produksi humor akuos dan tekanan intraokular. Yang pertama yaitu prosesus ciliaris, itu dia bakal memproduksi humor aqueous. Nah, itu apa? Bagian posterior chamber itu si humor aqueous ini bakal mengalir dari chamber ini melalui pupil di chamber bagian anterior. Yang selanjutnya yaitu kanal dari sclem, yaitu menyerap si humor aqueous, dan glaukoma tuh dia meningkatkan tekanan intraokular karena penumpukan humor aqueous. Nah, ini adalah gambaran dari optalosmik dari retina yang dia tuh menunjukkan lokasi dari makula ke optik disk. Ini makula lutea. Ini optik ini optik disk. Nah, ini dia gambar lebih lengkapnya. Baik, ini selanjutnya adalah histologi. Kalau ini di skip dulu ya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foto microscopic view dari histologi mata. Ini saya akan jelaskan. Jadi yang S ini dia tuh adalah sklera, C itu lapisan koroid, PE itu dia epitelium yang berpigmentasi, PE itu lapisan luar dari rods and cones, O itu nukleus dari rods sama cones. Kalau OPL tuh outer synaptic layer, itu nuclei of bipolar neurons. PL tuh dia inner synaptic layer, G itu ganglion cell layer. Next. Oke, jadi ini gambarnya, ini lapisan sklera, ini koroid, ini retina. Nah, ini selanjutnya ini dia adalah maksud ulun ini eh, otot-otot mata sama respon-respon otot-otot ini terhadap cahaya. Jadi eh, otot-otot matanya ini dia bakal berkontraksi, ini pupilnya otot-otot bentar-bentar, ulang. Jadi pada saat cahaya terang, otot-otot matanya ini otot-otot sirkularnya ini dia bakal berkontraksi. Kalau cahaya normal dia tuh pupilnya bakal ukurannya normal kayak gini. Kalau cahaya gelap si otot-otot radialnya ini dia bakal berkontraksi melebar. Oke. Selanjutnya yaitu visual pathway. Di sini ada cones, bipolar neuron, ganglion, sel akson. Itu dia bakal membentuk nervus opticus. Kemudian nervus opticus tuh dia bakal ke optik chiasma, terus si optik tuh dia bakal berkontraksi. Kemudian lateral geniculate itu dia merupakan nuklei dari thalamus, eh, optic radiation sama
primary visual areas of the occipital lobes. Oke, jadi refraksi cahaya itu mulai dari mana aja? Yang pertama itu dari bulbar konjungtiva kornea, kemudian lanjut ke humor aquos, lanjut ke lensa, kemudian ke humor vitreus, lanjut lagi ke ganglion cell layer, lanjut ke inner synaptic layer, ke bipolar layer, outer synaptic layer, sama photoreceptor layer. Nah, selanjutnya yaitu abnormalitas dari mata. Yang pertama yaitu miopik atau rabun dekat, hipermetropik atau rabun jauh. Kalau presbiopia ini dia kegagalan lensa untuk mengakomodasi, ini faktornya faktor U ya, atau faktor usia. Kemudian yaitu astigmatism, jadi penglihatan yang buram karena bentuk lensanya itu tidak normal atau korneanya tidak normal. Yang selanjutnya yaitu buta warna. Jadi ini kelainan genetik yang menyebabkan disfungsi kornea. Jadi dia buta warna. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang auricula atau telinga. Jadi fungsinya telinga itu apa? Dia itu mengumpulkan gelombang suara eh, untuk lokalisasi juga, sama mengeraskan suara sampai sampai 5 sampai 6 desibel. Ini ada bagian helik, antihelik, konka, tragus, meatus akustik eksternal, lobulus, sama antitragus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meatus akustikus eksternal. Jadi sepertiga lapisan luar tuh dia dikelilingi oleh kartilago. Eh, di bagian dalam tuh 2/3-nya tuh oleh osmastoid. Ukurannya tuh sekitar 1 inci. Bentuknya tuh seperti huruf S. Dia itu eh, udara itu eh, enggak, maksud ulun dia itu mengalau udara tuh menjadi hangat sebelum masuk ke TM. Eh, Kemudian dia itu juga mengisolasi TM dari TM atau membran timpani itu dari kerusakan fisik. Nah, serumen tuh dia untuk melembabkan atau melembutkan kulit pada bagian dalam. Nah, untuk serumen tuh normal ya. Serumen pada manusia tuh normal. Kemudian untuk anatomi eh, telinga bagian tengah ini ada middle ear cavity, aditus, antrum, mastoid air cells, sama tuba eustachii. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang otot mastoid. Eh, Dia itu merupakan itu apa, tulang terkeras di dalam tubuh. Dia itu melindungi koklea dan sistem vestibular. Dia itu memberikan support untuk telinga bagian luar dan dinding posterior dari kavitas telinga bagian tengah. Dia itu dia itu punya kavitas udara yang menjadi reservoir untuk infeksi. Nah, ini anatominya, ini bagian antrumnya, ini mastoid antrum, ini di sini. Aditus to mastoid, ini tegmen timpani, ini epitympanic recess, ini pharyngotympanic tube, ini middle ear, ini mastoid process. Oke, kemudian yaitu auditory ossiculae. Jadi ossicular chain itu ada malleus, incus, sama stapes. Malleus tuh dia menempel di umbo. Incus tuh sebagai penghubung
Dia tuh fungsinya tuh untuk penghubung. Kalau steps tuh apa? Jadi dia tuh merupakan tulang terkecil dalam tubuh. Foot jadi foot plate-nya tuh dia bakal masuk ke dalam oval window di bagian medial wall atau dinding tengah. Fungsinya itu untuk memfokuskan getaran dari dari TM ke bagian area yang lebih kecil. Dia itu memperbolehkan itu apa getaran dari dari cairan koklear. Oke, behinak. Eh, Kemudian yaitu ossicle as lever. Jadi lever ini dia bakal meningkat sebanyak 30%. Jadi dan ligamen itu dia berfungsi sebagai fulcrum. Jadi rumusnya tuh F oval sama dengan 1,3 kali F drum. D ram. Selanjutnya yaitu footprint steps. Jadi A oval itu sama dengan 1/9 A drum. Ya, ini impedance atau istilahnya kalau istilah gaulnya tuh lag-nya tuh apa? Jedanya itu ini rumusnya. Mungkin bisa kalian hitung. Oke. Selanjutnya yaitu musculus stapedius. Dia ini menempel pada stapes, dia tuh berkontraksi sebagai respon dari suara yang keras. Dia itu merubah mode getaran dan membuatnya itu lebih lebih kurang efisien dan mengurangi kekerasan suara yang diterima. Dia ini ibaratnya tuh kayak sumbat telinga yang dimiliki oleh tubuh kita gitu. Eh iya gitu. Selanjutnya yaitu tuba Eustachii. Jadi mucous line dia menghubungkan telinga tengah, kavitas telinga tengah ke nasofaring. Dia itu mengequalize tekanan udara di middle ear. Biasanya sih dia tuh normalnya tertutup. Dia itu bakal terbuka di kondisi tertentu. Ini dia tuh juga mungkin memperbolehkan pathway atau jalur untuk infeksi. Yaitu biasanya kalau congean tuh. Nah. Ini telinga bagian dalam, ini ada koklea, ini ada vestibular, ini untuk keseimbangan. Ini posterior semicular canal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih koklea itu spiral. Awalnya sih dikira nggak ada fungsi. Menurut data dia itu mengkolerasi untuk eh, untuk merubah frekuensi rendah di beberapa jenis mamalia. Oke, ini selanjutnya yaitu hidung dan kelenjar olfaktorius. Oke, ini dia anatominya. Ini ada frontal sinus, superior concha, ethmoidalis, middle concha, atrium, vestibulum nasal, corpus callosum, ventricle ketiga, midbrain, sinus sphenoidalis, hipofisis. Oke, ini ada sinus paranasalis, letaknya tuh ada di depan. Ini ada sinus frontalis, ethmoidalis. Ini ada sinus maxillaris juga. Oke. Baik, karena waktunya tinggal sedikit, maka saya akhiri dulu video ini. Eh, Mohon maaf mohon maaf apabila videonya ini masih kurang lengkap karena waktu yang terbatas. Sekian, terima kasih.